adalah Tuhan. Katakan amin. Katakan di Bebologi, yang bentuk orang itu Tuhan. Walaupun orang ditangkap hansip, tapi Tuhan. Ya, dan ditangkap hansip di sini. Saya kayak beda sama pendeta. Saya waktu itu kayak mereka ditangkap, bukan gitu kan? Terserah dia mau kecelakaan, dia mau tabrakan, dia mau apa itu istilah saudara. Tapi Alkitab bilang ketika keluarga itu dipersatukan oleh Tuhan, dan Alkitab bilang yang pertama Tuhan bentuk wanita untuk dipersatukan dengan pria, makanya rugi yang tidak menikah. Halo? Karena Tuhan bilang saudara, yang bentuk keluarga itu adalah Tuhan. Ini 50 tahun kalau bukan pilihannya Tuhan. Nenek masih segar. Yang lain, nenek, mama. Saya tanya dulu. Waktu menikah dengan papa yang ganteng ini, berapa nenek per kilo? Tidak sempat bagus, lalu mungkin belum ada timbangan ya? Cuma diangkat-angkat, 20 kilo. Tidak posyandu. Kalau sekarang saudara, jadi walaupun terang ke istri itu ya puji Tuhan dia menggenapi firman Tuhan, mengembang ke kiri dan ke kanan. Tapi nenek tetap stabil. Amin. Haleluya. Iya kan? Mungkin lalu waktu menikah bodinya bagaimana Pak Pendeta? Masih sama. Sama. Saya lihat sekarang ini memang sampai main tua saya jadi body. Dulu saya ingat waktu saya naik motor dengan istri saya baku bonceng, saya peluk itu saudara, itu masih begini. Sekarang saya peluk agak mulai melebar. Artinya kita bersyukur saudara. Kenapa? Karena keluarga itu Tuhan yang bentuk. Katakan sama istrinya, ya kamu dibentuk buat saya. Bisa ganti ada. Makanya cari. Saya bilang duduk dekat-dekat. Hawa saudara dibentuk untuk diberikan kepada Adam. Makanya kita bersyukur yang pertama saudaraku. Kenapa? Karena keluarga itu Tuhan yang jadikan saudara. Terserah prosesnya dulu seperti apa. Mungkin orang bilang kecelakaan dan sebagainya. Tapi saya mau bilang ketika saudara diberkati oleh Tuhan dalam pernikahan, maka Tuhan yang bentuk pernikahan saudara. Amin. Amin. Tuhan yang bentuk, Tuhan yang kasih istrimu saudara. Makanya jangan lihat-lihat kiri lagi. Rumput tetangga lebih subur. Iya kan? Lihat di rumput di rumah, sukari. Di tetangga masih hijau. Tuhan bilang itu istri Tuhan yang kasih saudara. Jadi kita bersyukur. Makanya 50 tahun saya percaya karena Pak Pendeta percaya betul firman Tuhan bahwa kekasih ini memang Tuhan yang berikan. Amin. Makanya nanti saya minta izin Pak Pendeta, ini minta izin. Kalau boleh karena lalu terang belum sempak lihat. Itu yang namanya cium kudus. Yang di belakang macam semangat jadi tahu. Jadi orang sepakat hari ini. Orang mau lihat lagi Pak Pendeta kasih ciuman waktu pertama itu. DP cara bagaimana? Karena anak-anak juga tidak lihat Jadi DP cara cium bagaimana? Tapi sabar. Ada DP poin. Iya. Yang kedua saudara, kalau yang pertama tadi pernikahan Tuhan yang bentuk. Yang kedua saya baca saudaraku, ayat yang ke-18 saya ulangi kembali. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan apa saudara? Penolong atau pembantu? Penolong plus pembantu lah. Tapi Alkitab bilang kenapa kita bersyukur saudaraku? Saya mau bilang karena apa? Tuhan itu setia. Amin. Kemudian kenapa dia setia? Kenapa? Karena saudara perhatikan baik ayat tadi. Tuhan berikan, kalau laki-laki Tuhan berikan istri itu penolong. Kenapa penolong? Saya suka masak. Istri saya suka masak juga, tapi saya lebih jago ya. Sepakat dulu ya. Saya lebih jago lah. Iya kan? Tetapi wanita yang Tuhan bilang penolong itu, dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Yang setuju dengan saya bilang ya. Betul ya? Laki-laki kalau mau masak cuma mau masak dia. Papa tolong ini, tidak mau gosong ini, mau kopul. Fokus. Ma tolong fixin.
Fokus. Garang. Tapi kalau ibu-ibu, Bang Masa, tiba-tiba handphone Bang bunyi. Ya, halo. Anak minta toto. Diangkat itu anak. Betul atau tidak? Laki-laki coba tes. Kalau bukan tuh handphone masuk di balangnya jangan bilang. Atau bukan DP anak yang tak masuk. Makanya Tuhan bilang perempuan itu penolong saudara. Karena ada beberapa pekerjaan yang laki-laki nggak bisa kerjakan, perempuan justru bisa 3 dalam 1 kali. Luar biasa. Oh yang ibu-ibu bilang yes. Yes. Iya kan? Amin. Dipuji hari ini. Coba betul. Mama waktu sama-sama begitu dengan papa. Luar biasa. Cuma papa bilang, kopi. Jadi pisang goreng. Laki-laki setengah mati. Cuma tahu dulu. Sosial. Makanya saudaraku kalau kita katakan wanita itu sebagai penolong, siapa yang pernah pergi ke rumah makan di sini? Boleh angkat tangan. Semua. Bakso apalah terserah. Mau ke Banggai, mau rumah makan hoki. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kalau keluar dari rumah makan, kita bayar, kita bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Saya mau tanya yang bapak-bapak. Waktu bapak-bapak istri habis masak, so makan, ada bilang terima kasih? Kurang. Lalu betul. Lalu Bukannya angkat. Kurang. kurang. Biasa lupa. Ini suka lalu kalau begitu suka lojo itu. Coba perhatikan baik penolong yang Tuhan kasih kadang-kadang kita nggak hargai loh. Betul nggak ini Bapak Ibu Saudara? Mengucap syukur artinya apa saudaraku? Penolong itu, saudara. Wah, saya kalau baca firman Tuhan ini, artinya apa? Tuhan tahu bahwa laki-laki memang butuh seseorang yang luar biasa. Makanya ada satu peribahasa bilang, ada laki-laki hebat. Laki-laki boleh hebat, tetapi di balik itu ada seorang wanita. Betul? Sehebat-hebatnya laki-laki, di balik itu ada seorang wanita, saudaraku, yang benar-benar sungguh-sungguh dukung doa. Makanya kenapa Abraham diberkati? Itu Sarah. Waktu lalu namanya itu Sarai. Sarai itu artinya dominan. Tapi ketika Tuhan mengubah dia, saudaraku, dia namanya diubah jadi Sarah, artinya queen, ratu, sederajat. Ratu itu kalau dia duduk kayak begini nih, raja, ratu. Tapi ini yang rambut putih, raja, ratu, sederajat. Sarai itu dominan artinya, dominan artinya apa? Dia lebih daripada laki-laki. Maka hati-hati yang wanita, kalau saudara dalam rumah tangga lebih dominan dari pria, keluargamu gak diberkati. Alkitab bilang Sarai begitu. Tapi ketika Sarai diubahkan Tuhan, Sarai namanya diubah jadi Sarah. Sarah itu queen, ratu. Dia sejajar dengan Adam, keluarganya diberkati. Amin. Makanya ibu-ibu walaupun suamimu so aduhai, iya kan? Tapi tetap hormati dia. Penolong, saya kembali kepada penolong. Saudara penolong. Tadi saya sudah katakan, kalau saudara masuk warung, bayangkan itu bakso orang so bikin, itu bakso saudara so bayar. Saudara so bayar. Saudara masih bilang lagi, terima kasih, dengan senyum yang sosok manis lagi. Iya kan? Tapi di rumah saudara istri sopa masak setengah mati, belum itu keringat, tidak pakai kompor, pakai itu kayu bakar, batu begini, itu asap so masuk DP ingus so jadi bumbu. So mantap kok kita makan sebagai laki-laki, kok setelah itu cuma selesai. Menyimpan. Sudah ada terima kasih. Ini apa ini? Untuk orang luar saja kita bilang terima kasih. Saya ini istri saya jadi tukang ojeknya. Tukang ojek. Satu waktu karena dia pagi jam 7 saya antar, jam 11 saya jemput, jam 2 saya antar lagi, jam 4 saya jemput lagi. Pakasua Banggai, lumayan kalau setiap hari. Nah, beberapa waktu dia turun nggak bilang terima kasih. Saya bilang begini, oh iya udah ya sama tukang ojek saja, lu bilang terima kasih. Dia bilang, oh iya yang cium tangan. Harus terima kasih. Kenapa? Karena Tuhan kasih wanita itu saudaraku sebagai penolong
Yesaya 46 ayat 4 berkata begini, saudara. Yesaya 46 ayat 4. Ini Tuhan yang setia. Tuhan bilang begini, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Sekarang Lazarus putih rambutnya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, ini janji Tuhan buat pernikahan, buat rumah tangga yang tadinya Tuhan persatukan. Tuhan bilang begini, sampai pada masa putih rambutmu, kata Tuhan, aku tetap dia. Saudara tahu, dari kata aku tetap dia sama dengan pengertian ketika Musa berkata, Tuhan, kalau orang Israel tanya, siapakah engkau? Tuhan bilang, aku adalah aku. Itu sama. Artinya apa, saudaraku? Dia yang ketika awal pernikahan saudara itu Tuhan berkati, maka pasti apapun tantangan dalam pernikahan, apapun masalahnya, apapun persoalannya, Tuhan yang pertama sudah memberkati. Maka Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia akan tetap memberkati pernikahanmu. Katakan amin. Kadang-kadang orang yang bilang sendiri, saya tidak mampu Tuhan. Mulai muncul lagi, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Baru dia ingat, dia pas meninggal, ibuku saja. Kenapa? Karena kita berpikir pernikahan itu kita yang tanggung jawab, saudara. Kita mengandalkan kekuatan kita untuk jaga pernikahan, padahal kita bilang Tuhan yang jaga. Amin. 50 tahun saya percaya kalau bukan Tuhan yang pelihara keluarga ini, tantangan begitu luar biasa. Tapi karena Tuhan sudah berkata, aku tetap dia sampai pada musim putih rambutmu, Lazarus. Tapi Tuhan gak bilang Pak ya, mungkin Lazarus. Bahkan Tuhan bawa sampai di Israel. Memang makanya saudara, coba gumuli nama anak itu harus sesuai doa. Jangan karena DP nama kayak saya lalu, saya bilang jangan. Ratno Eni, nah, nama anak kita kalau perempuan Rani ya, karena Ratno Eni. Ada yang kasih nama begitu. Harus berdoa. Ini saya percaya ini Lazarus ini waktu lalu dia punya orang tua yang tadi dibilang kakek panus ya, minta maaf ya. Itu bergumul sampai anak lahir ada DP burung-burung. Ini siapa DP nama ya? Petrus kah? Yohanes kah? Lazarus. Cocok. Saya tidak tahu bagaimana DP model tapi Lazarus. Cocok gitu. Betul saudara. Yang dikasih nama Lazarus ini sampai ke kubur Lazarus. Tapi untung tidak dikubur 3 hari di sana, tidak. Sampai Tuhan yang berkati saudara. Teman saya lalu, saya ingat lalu saya juga ada hampir ke Israel. Waktu 2006 kami masih kuliah, ada perlombaan. Singkat-singkat saya diutus dan sampai ke pusat saya lolos. Cuma ketika saya masuk ke kampus ikan minta izin, gak diizinin sama rektor. Rektor bilang mana pilih Israel atau DO. Ini Muhammad. Saya bilang saya pilih kuliah. Akhirnya saudara tahu siapa yang berangkat ke Israel? Yang juara 2 yang namanya Israel. Ratno. Karena Ratno itu cukup sampai di Jawa. Ratno, Batak. Iya kan? Saya kalau orang Batak yang panggil nama saya selalu kurang. Tidak ada T. Almarhum Ibu Farida kalau sudah teriak Ratno, Ratno, hilang T-nya. Di sini ada Marbun 1 ya. Saya waktu di Batak saya dikasih marga Marbun. Wah, diadati pakai ulos Marbun. Saudara, nama itu luar biasa. Makanya Tuhan, ketika Tuhan bilang aku setia, Dia pasti setia. Pernikahan kita mungkin semua hancur, tapi kalau saudara ingat ada Tuhan yang setia, maka saudara pasti akan bangkit kembali dan berkata, kami pasti diberkati. Karena berkat itu bukan berdasarkan siapa saya, tapi berdasarkan Tuhanku yang aku sembah yang adalah setia. Katakan amin. Maka saudara pegang istrimu, pegang suamimu, pegang anak-anakmu, datang sama Tuhan. Komitmen, perkatakan firman Tuhan, perkatakan berkat pernikahan saudara. Karena apa? Saudara sudah diberkati oleh Tuhan yang setia. Saya ada pergumulan karena menangis dengan istri. Aduh, luar biasa. Yang terakhir, teman saya bilang kalau yang terakhir itu poin mujizat. Kenapa? Karena yang mengantuk sebuka mata, yang bawa sandar so lurus.
mujizat. Sedikit lagi semua makan tuh. Oh, luar biasa. Kenapa kita bersyukur saudaraku dengan usia pernikahan yang kita sudah alami hari ini, Bapak Pendeta 50 tahun saudara. Yang ketiga, Kejadian 2 ayat 21-22. Saya baca kembali. Bilang begini. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya lalu dibawanya kepada manusia itu. Saudara, kata dibawanya itu sama dengan begini. Perempuan yang Tuhan kasih sebagai istri buat saudara dan saya, dibawanya itu sama dengan Tuhan kasih hadiah buat saudara. Katakan amin. Amin. Jadi laki-laki, hello bapak-bapak, para imam, wanita perkasa yang Tuhan taruh di samping saudara, itu adalah kado buat saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara, saya kasih contoh lagi. Ada kado dari kepala desa. Nanti ini kepala sarus ini terima. Ada orang pak isi-isi begini. Biasa kan ada yang tulis nama kepala desa. Tidak ada yang tulis masyarakat biasa, tidak ada. Tapi biasa kalau orang pakai nama. Nah, saudara, ada yang kasih kado juga. Ada yang kasih kado. Biasanya yang kita buka dan kita hargai kado yang mana? Pejabat kalau hadir pejabat kasih kepala desa, pokoknya yang paling tinggi. Terang buka, ada satu masyarakat biasa mungkin dia kasih gelas. Harganya 75.000. Bupati dia kasih juga gelas yang sama. Harganya berapa? 75.000. Saudara mau jaga ini gelas yang mana? Yang bupati. Ayo jujur. Bupati atau yang biasa? Kenapa? Karena yang kasih hadiah bupati. Itu gelas Riki Lalat mau bahinggap terang usir. Bupati hadiah. Iya kan? Saudara kalau bawa foto lebih senang dipajang di depan sini pas pintu masuk. Kalau boleh di depan pintu, di situ ada. Saya pas harus ke foto, dia pajang pas orang masuk begini Israel, Yerusalem. Tidak ada foto Bang Guru di sana. Bengketan kah? Tidak ada. Kenapa? Karena itu terkenal. Betul ya? Momen Pak spesial. Pendeta, ini kado dari Tuhan. Amin ya. Amin. Istri yang saudara Tuhan percayakan itu, saudara, Alkitab bilang Tuhan bawa kepada Adam. Artinya Tuhan sedang memberikan kado buat Adam, yaitu seorang istri. Amin. Kalau kado dari bupati saudara jaga baik-baik, saudara pelihara. Kalau kado dari orang terhormat saudara jaga, saudara pelihara. Apalagi kado dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara pasti jaga. Jadi kalau ibu-ibu minta lipstik, minta bedak, minta saja. Karena pasti suamimu jaga kamu. Dan ibu-ibu katakan yes. Yes. Pulang-pulang suami itu Pak Peter potong tas salah. Cuma kita singgung perempuan terus, laki-laki menderita. Jadi Alkitab bilang itu kado. Artinya ibu-ibu harus ya, ibu-ibu juga tolong. Iya kan? Memang di rumah orang padaster. Tapi tolong padaster juga yang seksi begitu ya. Ya, dandan. Jangan terlalu pergi acara orang dandan 1 jam. Data miring sedikit dihapus. Tapi kalau pas pulang di rumah, oh tolong. Itu kutu sobat gantong. Mana ada kutu. Dia telur-telur menunjukkan sesuatu. Anes des tahu. Tapi kalau pergi di acara, bagaimana itu suami tidak bilang rumput tetangga lebih segar? Karena di rumah muha ragu, ya? Tapi itu adalah kado. Jadi ibu-ibu harus sadar kalau saudara kado, wah, saudara juga harus menempatkan diri sesuatu yang baik. Jadi tetap, makanya saya komitmen sama istri saya.
dia punya make up, punya apa, harus perhatikan. Katakan yes. Yes. Iya kan? Lalu dia bilang, yang pakai rambut. Pas mau bilang berdoa saja. Pas dalam hati, oh Tuhan tolong berkatmu Tuhan buat rambut istri saya. Saya doa saudara. Muhammad, kenapa? Ya mungkin bagi bapak ibu 300 basmuting itu kecil ya. Bagi saya besar. 300 setiap 6 bulan. Bisa catat ini. Kalau saya bagi biasanya dia catat. Ya, kalau pernah khotbah ini tepati nih. Jangan cuma khotbah, tapi tepati. Jadi itu sudah pencatatan satu lagi tiap 6 bulan. Cair lagi. 6 bulan keriting lagi. 6 bulan keriting. Saudara harus benar-benar merasakan bahwa yang di samping kita itu adalah kado yang Tuhan berikan. Makanya kalau itu kado dari Tuhan, kita akan hormati, kita akan jaga, kita akan sama. Tadi yang saya bilang, kalau Bupati Pekado Muhammad itu anak mencuci, jangan cuci. Mako yang cuci, mak. Takut dia pijat. Tapi kalau pemerintah Ratna punya dia apa-apa, biar dia pijat juga dia apa. Karena nah kemudian saudaraku, yang selanjutnya, nah ini nih. Wanita, kenapa kita bersyukur? Kalau keluarga dan kekasih atau pasangan kita, keluarga bisa ada karena cintanya Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, ini Efesus 5 bilang begini saudara. Sudah 30 menit apa belum? Lewat. Sudah lewat. Sabar ya, satu kali lagi ya. Efesus 5 ayat 25. Bilang begini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi cinta yang dibangun dalam keluarga saudaraku, kenapa kita bersyukur? Karena sebenarnya cinta yang hadir dalam rumah tangga kita adalah cintanya Tuhan. Katakan amin. Amin. Kalau kita bilang suami kasih istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudara tahu apa yang Kristus buat bagi jemaatnya? Dia rela hancur saudaraku. Dia rela mati. Dia rela disalibkan. Dia rela saudaraku disiksa. Buat siapa? Buat jemaat. Dan Tuhan bilang seperti itulah harusnya kasihmu kepada istrimu. Amin. Jangan waktu masih pacaran kekasihku, so menikah kaki siki. Iya kan? Wah, betapa manisnya kalau waktu masih pacaran. Sayang, lenggetan, sundeng, itu ada jalan darat. Tapi karena aku mencintaimu, aku berenang. Muhammad terlalu semangat. Ada kuda pada kepala sarung. Lalu aku bonceng dengan kuda. Wih, romantis. Kalau sekarang pakai motor, biasa. Kalau pakai kuda, bisa saya bayangkan. Kepala sarung di belakang, mama tua di depan. Dahsyat, Atau kalau kepala sarung bilang, di belakang jauh mama, belakang, biar bisa bapak lokat. Kalau gua baru di lompat kuda, kasih bayangkan memang kepala sarung dengan ibu kekasih. Saudara, keluarga itu harus dapat cintanya Tuhan. Kalau tidak nggak bisa saudara. Kenapa? Karena pasti satu saat akan ada yang namanya luka, pasti. Tapi kalau cintanya Tuhan yang mengalir saudaraku sama kayak Kristus mengasihi jemaat. Artinya apa? Ketika Yesus dipukuli, ketika Yesus dicambuk, ketika Yesus saudaraku mau mati di kayu salib, Tuhan Yesus mau bilang begini, Tuhan ampunilah dia, karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Saudara, kalau kasih Tuhan yang mengalir, nggak ada itu lagu manusia. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. Jangan, oh jangan. Semua ambil takos. Ya. Itu kasih manusia saudara. Itu kasih manusia yang eros. Tapi kalau kasih agape ketika istrimu DP masakan mau terlalu asing. Sampai istri dengan saya ini beda lidah. Saya lidah standar, dia lidah agresif. Yang bilang agresif ini agak
Maksud saya dia lidahnya lebih dominan asin. Jadi kalau saya masak, so pas, dia bilang kurang garam. Saya tambah garam, bagi saya so asin, bagi dia pas. Wah, agak susah ini. Dia masak, saya bilang asin, dia bilang pas. Wah, repot nih. Untung kalau tidak pinjam tetangga pestoker ya, pemasakan orang kasih. Kalau kasih Tuhan yang mengalir artinya apapun kondisi suamimu, saudara. Oh, hari ini sepulang saya masih mabuk. Isa suruh pilih nikah dengan dia. Betul nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Lalu kan apalagi kalau orang tua saudara, nah jangankan bapak kita setuju dengan dia, tapi kita dengan cinta, mama sosok cinta, so terlalu kuat mama, so bisa mama, jangan tahan mama. Dia langsung menikah 2 tahun, baru keluar itu DP asli ya. Baru terus bilang mama sosok tidak mampu, nggak ada rasa itu. Lalu orang tua so bilang kok nggak paksa. Tapi saya lihat di sini hambanya tidak 50 tahun. Nenek, kadang saya panggil mama, kadang saya panggil nenek. Jelas juga. Jelas. Mama, kekurangannya Pak Pendeta apa? Kekurangan yang nenek tidak suka, menggorokan. Kadang-kadang begitu ya. Laki-laki tidak jujur pada DP tidur ini kala-kala dia suka tinting. Satu jemaat dapat tahu. Kalau Pak Pendeta DP kekurangan apa? Nenek bicara patah ini bikin saya bagaimana? Oh dia lapor. Rahasia. Yang bukan kekurangan, yang nenek tidak suka begitu. Yang kurang suka. Ini baru memang cinta yang luar biasa. Padahal banyak, tapi nenek bilang saya tidak tahu. Artinya apa? Cinta Tuhan yang mengalir. Amin. Padahal banyak, tapi karena cinta Tuhan jadi tidak ada. Haleluya. Apalagi kalau buat 100.000, jadi tidak ada kekurangan. Wah, istri saya kekurangannya panglupa. Waduh. Karena dia punya handphone, kelupaan katanya. Jadi saya dari kantor kementerian saya turun ke bawah, sampai di bawah dia bilang, yang handphone ketinggalan. Oh Tuhan, berikan aku kesabaran. Karena panas sih, jam 12. Balik lagi ke kantor Kementerian Agama. Dia masuk ke kantor, dia buka, dia keluar senyum. Saya bilang, kenapa senyum? Itu handphone dari kantor. Saya balik dari Banggai di kantor, cuma mau ambil tuh handphone yang ada di DP kantor. Coba bayangkan. Banyak saudara. Tapi harus cinta agape mengalir, maka ya kadang dia bilang itulah kita saling dipersatukan. Saya yang kurang, kamu yang tidak lupa. Begitu. Jadi Bapak Ibu harus seperti itu. Oke, jadi saya tutup hari ini 3 hal tadi saudara, bahwa yang pertama pernikahan itu Tuhan yang jadikan. Yang kedua saudaraku, istri yang Tuhan berikan bagi kita adalah penolong. Yang ketiga, ya penolong tadi itu Tuhan tidak pernah berubah karena dia pasti menolong. Yang ketiga saudaraku, bahwa pernikahan itu Tuhan pasti sertai selama-lamanya. Ya, jadi jangan takut. Yang belum menikah, yang lagi takut-takut, tak usah takut menikah itu terlalu bahagia. Menikah saja. Nanti ada pergumulan, ada solusinya. Ya, pokoknya Tuhan pasti tanggung jawab. Dan yang terakhir saya persilakan kedua hambanya berdiri. Boleh yang mengumumkan momen ini, boleh. Karena yang tadi saya bilang Pak Pendeta yang minta maaf Pak Pendeta. 50 tahun yang lalu orang belum lihat, kasihan. Ini anak-anak juga yang so tua lebih dari saya, belum pernah lihat. Itu yang lalu cium kudus. Pak Pendeta bilang harusnya ada pisang-pisang mas di sini. Belum masak ya? Aduh, harusnya dipasang biar itu mas-mas kok. Kalau perlu yang orang Jawa tolong kasih kumpul mas-mas. Oke, kita akan saksikan hari ini ciuman yang dulu diulang. Mungkin yang lalu masih lurus-lurus, tapi sekarang suka karibut ya apa-apa. Jadi yang lalu Pak Pendeta cium di mana? Tolong hari ini diulang. Oke, boleh Pak Kuhada. Memang, begini, sorry. Bahitung dulu, bahitung. Oke,
Nanti tepuk tangan kita yang kasih stop ya. Kalau belum stop tepuk tangan berarti jangan lepas Pak Pendeta. Sepakat ya? Oke, 1. Jangan lupa tunggu. Kalau saya keluar mama. 2, 3. Tepuk tangan dulu. Kalau semangat tepuk tangan. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Pendeta bersama dengan Ibu dalam pernikahannya. Bapak silakan duduk kembali. Kita juga berdoa.